bimala tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Khadijah punya impian, Ana Al-Fakir punya impian, guru Ana Al-Mukarram antum juga punya impian. Tapi ternyata kalimat itu tak cukup sampai di situ. Tajriyah bimala tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Lama tak ketemu beliau. Sekali ketemu ternyata punya Khadijah yang luar biasa. 30 muslimah hebat ini yang akan hiasi langit Nusantara dan atmosfer jagat raya harus merasakan cahaya Al-Quran dari bumi Khadijah hari ini. Waktu yang singkat tak pernah terpikir sedikit pun. Hari Jumat ya Syekh Khadijah. Sami'tu hadzal ma'had daiman. Ana sering dengar nama Khadijah ini. Tapi karena nggak tahu kalau ada Syekhul Al-Mukarram di dalam Khadijah ini. Makanya setelah Jumat kami kejar Ustaz. Kami kejar ini nelfon betul apa enggak Khadijah yang mana gitu Ustaz. Deal ya Rob, dalam pesona bulan Rajab anak ketemu generasi muslimah hebat ini sebelum kami flight ke Bangka Belitung, karena nanti di Bangka Belitung ada aitam, duafa, para muslimah, para hufaz. Mereka berkumpul dalam satu frame 1.500 peserta hadir bersama di momen itu Ustaz Abdul Somad juga, dan Ana hari ini akan fokus bersama 30 orang-orang hebat hari ini. Siap belajar? Ah mana suaranya? Kalahkan suara emak-emak itu ya. Siap belajar nah? Ya. Mohon izin ya mudir. Bismillah. Tulisannya menarik. Ana untuk membuat tema ini menyesuaikan dengan alam Khadijah, bahwa pesona generasi muslimah berkarakter yang akan hiasi langit Nusantara. Hari ini smart public speaking, pasti antum akan mengira kalau hari ini adalah muhadharah. Ini survei lo membuktikan hampir 80% beberapa ma'ahid di Indonesia mereka banyak yang alergi dengan muhadharah. Muhadharahnya malam Jumat, hari Kamis sorenya banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Karena takut bicara. Anak yakin di hari jaga kayak gitu. Izin nanti suatu saat saya ada segmen nanti nih Kak, anak akan minta anti yang bicara, pegang ini mikrofon. Tuh, pintunya udah ditutup, emak-emak di belakang udah gak ngomong lagi Kak. Nanti suara anti yang maju dan pegang ini mikrofon. Karena seorang muslimah harus menjadi mutakallimah yang muta'addibah. Siapkah? Pasti antun akan mengatakan, Pak bicara, lanjut saya, istamir bisyukrikum. Antuna akan bilang, Pak bicara, jangan sampai Anda yang disuruh maju ke depan, gitu kan? Antuna takut banget untuk maju ke depan kan? Banyak para hufad, para hafidh, para penghafal Al-Quran, tapi mereka tak bisa berbicara ketika dia tampil di depan umatnya. Kita buktikan nanti, anak akan meminta satu di antara you untuk maju ke depan, pegang ini mikrofon dan bicara. Pasti akan berdoa, ya Allah jangan sampai aneh yang disuruh maju ke depan hari ini ya. Kita akan coba ya Kak ya. Operator silakan standby. 30 orang ini Anda melihatnya 5.000 santri hari ini. Anda akan menunjukkan satu titik warna merah ini Bibu. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Mona. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, berarti dia yang maju ke depan dan bicara. Mulai nih. Kalau udah kayak gini nggak mungkin antum ngantuk kan? Antum justru lagi baca doa hari ini ya. Kita buktikan ya Kak ya. Bismillah. Yang pertama maju ke depan adalah ini dia orangnya Kak. 5. Pasti kalian banyak yang nunduk dan mengatakan astagfirullahaladzim ya. Baru segmen ini saja, ini adalah namanya hipno Kak. Kenapa saya katakan? Ana khawatir suasana sejuk di kaki gunung ini Kak. Jangan sampai you duduk mengheningkan cipta dan baca doa bismillahirrahmanirrahim bismillah. Tahu-tahu selesai ya jaga ya. Siap belajar hari ini? Ya. Oke, bismillah. Segmen hari ini akan membawa antum ke satu titik. Ketika ada pertanyaan are you ready? Maka jawaban dari Khadijah adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Suaranya low banget. Are you ready? Yes sir. Bismillah. Ismi Habib Chandra. Ana berkiprah sebagai MC kenegaraan karena berawal dari satu titik
Dulu waktu anak SD, dulu waktu SD yang bicara depan antum hari ini, termasuk anak yang ketika di pos pesantren dia jarang bicara, duduknya paling belakang, terhalang oleh sebuah kepala. Guru mendekati anak baca istighfar, takut banget untuk maju ke depan. Tapi ternyata ini harus Anda ceritakan kepada Antun hari ini. Potret 30 tahun yang lalu itu nggak bakal Anda lupa. Tampil di sebuah panggung kecil, terbuat dari kayu dan bambu, ukurannya hanya 1 meter. Saat itu ibu Ana punya impian. Nah, selama kau di SD, kau nggak pernah tampil depan banyak orang. Ibu ingin, kalau bisa kamu tampil depan banyak orang. Anak katakan kepada ibu Ana, Bu, daripada acara hancur, lebih baik kasihkan tugas ini ke yang lain. Ibu mengatakan apa? Nah, kalau bisa kamu jadi pembawa acara. Ini teksnya sudah ibu bikin selama 1 minggu. Biar kau bisa tampil. Ana lihat teksnya saat itu, 30 tahun yang lalu, teksnya itu 15 lembar bolak-balik. Ana baca teksnya aja udah stres banget tuh Ustaz Zain. Di situ Ana berpikir, ya Allah, Ana bisa bicara apa enggak? Ternyata apa yang terjadi? Gagal, nak. Ana tampil di atas panggung dan gagal bicara di atas panggung. Ana nangis di belakang panggung kelas 3 SD loh, Kak. Ana lari menuju ibu dan ini potret 30 tahun yang lalu. Ini potret yang sangat lama dan sampai hari ini Ana masih ingat. Ibu Ana mengatakan apa? Nah, kenapa kau menangis? Ini gara-gara ibumu. Ana lempar satu persatu kertas itu, 15 lembar itu. Dan ibu mengatakan, nah, ibu ikhlas. Kau nangis di belakang panggung karena kau marah-marah tunjuk-tunjuk ibu malam ini. Ibu ikhlas. Tapi ibu mohon, kamu juga harus ikhlas mendengarkan doa ibu malam ini. Ini bukan panggungmu, nah. Panggungmu yang sebenarnya 10 tahun. 20 tahun yang akan datang. Suaramu akan dirindukan banyak orang. Nah. Kau akan tampil bukan hanya di atas panggung kecil. Mungkin di atas karpet merah istana sekalipun. Ungkapan seorang ibu 30 tahun yang lalu. Lisannya penuh dengan qaulan karimah. Kata-kata yang mulia. Lisan seorang ibu 30 tahun yang lalu. Energi cintanya. Karena akhirnya terbukti doa ibu 30 tahun yang lalu. Masuklah anak ke alam pesantren. Bertemu dengan Kiai Amin. Di gerbang pesantren, nah, ibu anak pegang pundakku. Dia bilang apa? Nah, baik-baik di pesantren ya. Ibu Ana berkata lirih banget di gerbang pesantren. Dan ibu Ana mengatakan apa? Nah, tak cukup kau harus pintar, tapi harus soleh. Selami pesantren ini bukan setengah-setengah. Itu kalimat ibu Ana. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, sampai 12 tahun pengabdian sampai S1. Ya Rabb, sampai guru Ana mengatakan Bismillah fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Saatnya kau untuk berpijak di masyarakat. Siapa yang mengira, nah, bocah cilik anak kelas 3 SD yang dulunya gak bisa ngomong apa-apa, tiba-tiba Allah menggerakkan kami sampai ke titik ini tahun 2008 masuk ke Istana Negara. Akhir betul. Hari itu bukan tamu negara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik, tapi ya kami tatap ada tirai di balik kanan. Kami buka tirai itu. Ya Rabbana, Ustazah,
Ibu Ana lagi duduk dan berlinang air matanya. Ana pegang tangan ibu. Kenapa ibu menangis? Ibu bilang apa? Ya Allah, nah, Allah itu maha dekat. Doa ibu terkabul di belakang panggung kecil. Dan dulu kau pernah menangis. Dan sekarang doa ibu terkabul. Kau berada di atas karpet merah istana. Itu adalah energi doa seorang ibu. Keluar dari zona istana. Apa pertanyaan dari protokoler, Mbak? Pertanyaan dari protokol apa tuh Hadijah? Pertanyaan dari protokol Ustaz Z Ustazah. Pertanyaannya adalah, hei Pak Happy Chandra, emang di pesantren diajarin MC Mas? Hah, tak tahu dia. Dia nggak tahu kalau kita ada muhadharah yang kau nggak suka itu. Ternyata setelah event hari itu, bawalah anak ke TV One untuk menjadi seorang voice over di salah satu channel TV One. Walaupun di TV One memang beda, TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin kan saya ngomongnya pakai bahasa Ciampea, TV One memang beda, kalau harus gini nih ngomong sama Hadijah nih ya. Kalau nggak gitu ngantuk. Setelah keluar dari TV dan dia bilang gini, teman-teman besok kan ada penampilan seni nih. Nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Ganti. Nanti kan ada Hadijah Assembly, nanti yang jadi voice overnya siapa ya? Itu dong, jangan kalah sama anak SMK luar sana. Voice over, paham tuh nah? Setelah jadi voice over, bergabung lagi dengan satu channel, Daber Film, mengisi suara film. Yang pasti bukan film Doraemon nah. Dan you pasti pernah melihat kenapa hari ini yang heboh emak-emaknya, yang heboh mamanya. Pak Happy, saya kan pernah ikut acara Pak Happy di parenting nih. Nanti acara Hadijah boleh ikutan nggak saya Pak Happy? Enak kali ibu ini ya. Bilang aja mau ketemu anaknya kan, gitu kan? Karena mereka, emak-emaknya, bapak-bapaknya itu pernah mendengar satu cuplikan saya menjadi pengisi suara film di filmnya Mahabharata. Ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Ada suara itu? Ada Ma'had Bina Madani Putri di Magelang, sama kayak Antun lagi nih kan. Mereka bertanya, Pak Happy Chandra, sebelum menyampaikan materi aku tanya kau satu hal. Itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari Pak Happy ngomongnya kayak gitu? Gak mungkin lah Kak. Gak mungkin anak masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan. Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Nanti takut semua atau nanti kasirnya. Takut nanti bahasa. Abang bilang apa Ustaz? Ada ingin jadi seorang pengusaha entrepreneur. Kita monthly 1 bulan sekali ada training public speaking for entrepreneur. Bagaimana seorang pengusaha dia bicara, di situ ada nurul Quran bicaranya. Tapi ingat harus qaulan baligho, nyampe kepada jamaahnya, nyampe kepada audiensnya. Maka semua itu kita dapat langkah meraih sukses dengan seni bicara. Setuju? Setuju? Kita buktikan hari ini. Ini gitu ya. Kayaknya ke belakang. No people. Kasih ke sampingnya. Ketika anak kasih ke sampingnya, ini namanya hipno public speaking. Mikrofon dikasih ke sampingnya, you tahu yang berdoa paling kuat kira-kira yang mana? Yang di sampingnya. Gitu ya. Yang di sampingnya mengatakan, wah kayaknya ke samping juga. No, kasih ke depannya. Mikrofon di depan, tapi yang deg-degan paling kuat sampai ke belakang. Yang belakang bilang, jangan sampai ke belakang gitu ya. Oke, tenang Kak. You say, Assalamualaikum. Oh lupa namamu kawan. Namanya siapa Kak? Nama lengkap. Iya boleh nama lengkap. Aunilah Al-Azmi. Saya panggil siapa? Aunil. Aurel. Aunil. Iya. Yuk kelas berapa Kak? 7. Kelas 7. Udah berapa lama di Pondok Nina di Hadijah? 1 semester. 1 semester. Asal dari mana Kak? Bogor. Ada selain Bogor gak?
Dari mana Ustaz Zan? Paling jauh dari mana? Serius, Sumbawa ada? Aina Sumbawa. Wah, tuh. Di sini ustazahnya Ustaz. Ini Ustaz kah? Apa Tolibah? Oh, nggak bisa bedakan ini kah? Ini yang SMP, yang kelas 7 angkat tangan coba. Angkat. Tenang kak, nggak bakal dihipnotis. Kelas 8 angkat tangan. Wait, thank you. Kelas 9. Ada lagi Ustaz? Anak jadi wali kelas hari ini. Kelas 10. Ahlan wa sahlan. Kelas 11. Oke, good. Kelas 12. Sumbawa berarti kau kelas 12. Oke, terima kasih. Karakter generasi santri itu unik. Semuanya baca narasi ini. Wahid Isani Salasa. Setiap karakter generasi santri itu unik. Khadijah unik tapi powerful. Kami datang ke zona Bangka Belitung akan muncul lagi keunikan-keunikan dari santri-santri itu. Kenapa anak katakan ini? Ya kita lihat bahwa setiap santri itu tajam pada bidangnya masing-masing. Yang suka dengan tilawah ucapan Allah dengan kelebihan dan kekurangannya. Ada 2 gambar yang Anda munculkan. Coba yang SMP Abir Voice. Ini gambar apakah? Gambar apa nah? Silat ini hadil Allah laha mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan nak putri. Kelebihannya silat ini adalah tajam, tapi kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Antum lagi membayangin orang lagi nebang pohon dengan silat, sampai lebaran tahun depan gak bakal ketebang-tebang itu pohon. Silat. Yang kedua SMA 32 tebang itu pohon, tapi kekurangannya anak belum pernah dengar ada santri putra melanggar dibotak pakai kapak. Ya kan? Likulin minna mazai wa nukson. Antunna selama di Hadijah, selami Hadijah ini dengan kelebihan dan kekurangannya. Dari you juga sama, ada kelebihan dan kekurangannya. Gara-gara gambar ini, ternyata anak-anak UI jurusan komunikasi berkumpullah mereka mengangkat kedua tangan hampir kurang lebih 2 jam. Untuk apa? Menunjukkan karakternya masing-masing. Datang dari Padang Payakumbuh. Pak Chandra, saya dari Padang Payakumbuh. Mereka rela datang jauh-jauh dari Padang Payakumbuh, berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mengangkat kedua tangannya. Datang juga dari Flores, datang dari Aikmel Lombok Timur. Dia merapat jauh-jauh, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Khadijah sosok sang istri dan itu memberikan semangat untuk sang Nabi. You menjadi seorang ummahat yang muta'addibah. Tapi ingat, latih otak kanan Anda dan otak kirinya, limbik kanan dan limbik kirinya dengan mesin kecerdasan otak yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Allah menciptakan sama, basar, dan afidah, sinergi semua. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Siapa ya? 3. Buka, tutup. Buka, tutup. Tutup, doa. Kau juga salah di depannya. Dan Anda mengatakan, astagfirullahaladzim, mana salah gitu ya. Siapa ya? Bisa dari buka, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Kaget banget ya. Ada salah. You tahu, Allah menciptakan auditory, visual, dan inner. Itu sebuah sinergi. Tapi kalau lama waktunya, kita akan dobrak lebih lama lagi. Tapi waktunya nggak bakal cukup. Udah dah, turun tangannya lah. Nanti khawatir sampai asrama kayak gini terus ya. Masya Allah, tabarakallah. Berikutnya, ini Kak Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dekatkan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Aulia. Aulia dari mana? Dari Palu. Palu, Sulawesi Tengah. Dahsyat kau Kak.
Petobo jauh kah? Foto Petobo? Petobo. Tahu? Iya. Ini Palu yang mana nih Kak? Palunya ini Palu yang mana nih Kak? Yang sih itu. Oh iya di situ ya. Oke. Ih jauh banget Ustaz dari Palu ada ya. Angkat mikrofonnya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk katakan sekarang Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Say, perkenalkan namanya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Itu nama saya Aulia. Zen, itu namanya hipno. Say, hipno. Kalau dia fokus, gak mungkin itu terjadi. Karena you Aulia, orang ke-215 setelah Makassar, yang namanya sama dengan saya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Nanti di absennya diganti, bukan Aulia lagi, jadi Happy Chandra ya. Hei Aulia, urusan kita belum selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Introduce yourself. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Aulia dari Palu. Itu yang saya minta. Kalau you bilang, kalau you yang lain bilang, pindah benderanya. Itu adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Saat COVID melanda, kami flight ke Solomon. Yang katanya di Solomon ada pesantren yang harus kita ngasih motivasi di situ. Ketika nyampe di tanah Solomon, ya Rob, apa yang kami lihat? Potret keindahan tanah Solomon. Yes, dengan kepulauan yang cantiknya. Tapi ternyata ketika sampai ke satu titik ada gazebo-gazebo kecil di dalamnya, dan di situ dikatakan kalau Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Ketika kami datang ke sana, mereka kostumnya tak secantik kau harinya. Mereka tak punya kostum yang secantik kau hari ini. Kostum mereka tak elok dipandang. Afan gak ada munculkan gambarnya. Asramanya tak enak dipandang. Trek perjalanan menuju ke Solomon dari airport itu sangat jauh dan treknya dahsyat luar biasa. Ya Rob, apa yang terjadi? Baru nyampe ke Solomon, santri-santrinya itu mereka mengatakan, Pak Chandra, walaupun kami dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik, tapi aku mohon jangan sampai patah semangat Pak Hevi. Oh siap, ayo kita masuk ke sebuah room dan kami katakan apa yang membuatmu dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Anak SMP dia itu mengatakan, Pak Chandra, COVID-19 that easy for us. Itu mudah bagi kami Pak Hevi. Kami diserang wabah bertahun-tahun lamanya, bukan karena COVID-19, bukan karena corona, tapi mereka diserang wabah bertahun-tahun. Mereka nggak bisa beribadah dengan tenang. Santri-santri nggak bisa belajar dengan kafah. Mereka nggak bisa bertilawah dengan indah. Kenapa? Ada sebuah pohon yang besar di titik ini.